好好做你保镖的任务。这就是杜维邦的生物基。他们到底在做什么？生物兵器，解决生物基因上的一切问题。太无趣了。这话都说了半天。月亮妹。跟着我干。不是形容词。玩够了没有？谁说你的？说吧。让你样子死死里反弹。难道天要灭我？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God, series Donghua Super Cube episode 11. Di bagian sebelumnya, dalam sebuah perjamuan rahasia bernama Ludella, pengurus Du telah memamerkan makhluk hasil eksperimen bernama Tau 17, gabungan ketangkasan kucing dan kekuatan beruang. Keganasan Tau 17 taklah terkendali, bahkan memakan pekerja sendiri. Saat pertunjukan menjadi kacau, hanya satu pengawal yang berani menantangnya, namun tewas seketika. Wang Xiuxiu mulai curiga ada pengkhianat di timnya, yang ternyata itu adalah Du Bajian. Saat Tau 17 lepas kendali, ia dihentikan oleh pengurus ketertiban bernama Murong dan rekannya. Di sisi lain, Mumusia, pengawal misterius, mulai melancarkan aksi mencuri harta milik Du Weibang. Ia bertarung melawan penjaga hingga dibantu oleh Wang Xiuxiu, yang ternyata adalah pengikut rahasianya. Mereka berhasil melumpuhkan penjaga dan mencuri harta berharga berupa gulungan rahasia dan batu obsidian. Mereka lalu melarikan diri lewat saluran bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan bagian terpenting Institut Biogenetik. Sementara itu, 3 penjaga yang gagal dihukum oleh tuan mereka, seorang pria berjubah putih yang memberi mereka 3 pil biru misterius. Ketegangan meningkat seiring misi Wang Xiuxiu dan Mumusia yang belum selesai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat beberapa pasukan keamanan yang sedang bersiap menunggu kedatangan Wang Xiuxiu dan Mumusia yang sedang berada di sebuah lift. Ketika berada di dalam sana, Wang Xiuxiu sempat bertanya alasan mengapa Mumusia tidak langsung pergi ke lantai terakhir untuk pergi dari perjamuan Ludella. Mumusia menjawab bahwasanya ia masih memiliki sebuah urusan yang perlu dia selesaikan di lantai B2. Lalu Mumusia mulai menonaktifkan CCTV yang berada di dalam lift sambil bersiap keluar dari sana. Sewaktu pintu lift terbuka, pasukan keamanan pun langsung menembakkan senjata mereka bersama dengan pergerakan yang dilakukan oleh Mumusia untuk menyerang pasukan keamanan tersebut. Di sisi yang berbeda, tampak 3 pengurus ketertiban sedang berlari mengejar Wang Xiuxiu dan Mumusia yang sedang berada di lantai B2. Sambil berlari ke sana, mereka sempat mencoba bertanya mengenai situasi di lantai B2 kepada pasukan keamanan. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban apapun karena ternyata seluruh pasukan keamanan sudah tumbang. Sementara itu, Mumusia tampak sedang memberikan penjelasan kepada Wang Xiuxiu mengenai rencana mereka di lantai B2, yang mana mereka akan pergi ke Institut Biogenetik terlebih dahulu sebelum pergi ke arah timur untuk pergi dari perjamuan Ludella melalui saluran pembuangan. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berdua pun bergegas pergi menuju Institut Biogenetik. Namun setibanya di sana, mereka sempat dikejutkan oleh sebuah darah yang berada tepat di pintu masuk. Kemudian mereka berdua mulai masuk ke dalam Institut Biogenetik yang dikembangkan oleh Du Weibang. Di sana tampak beberapa bekas-bekas penelitian berupa makhluk aneh yang digunakan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah senjata biologis terkuat. Menurut Mumusia, kelompok Institut Biogenetik Du Weibang ini saatlah percaya kalau mereka dapat membawa kemungkinan baru untuk nyawa, militer, dan kehidupan sehari-hari. Namun faktanya, tujuan ini justru menipu diri mereka sendiri dengan mengabaikan risiko dan bahaya dari teknologi biologis. 要办的事就在里面，刚送回了培育室。好好做你保镖的任务。这就是杜维邦的生物基。他们到底在做什么？生物兵器。 Selama beberapa saat, mereka akhirnya tiba di sebuah ruang penelitian. Namun setibanya di sana, secara mengejutkan, kedatangan mereka langsung disambut oleh asisten profesor yang mengatakan,
kalau Profesor sudah menunggu kedatangan Momoshia. Alih-alih terkejut dan merasa ketakutan, asisten Profesor itu langsung memanggil profesornya untuk membicarakan kesepakatan mereka dengan Momoshia. Tak berselang lama, sewaktu Profesor datang, Momoshia langsung bertanya kepadanya mengenai obat terapi gen untuk mengobati kakek Momoshia yang telah disepakati oleh Momoshia dan Profesor sebelumnya. Sebelum menjawab pertanyaan Momoshia, Profesor pun sempat mengingatkan Momoshia kalau obat gen itu harus ditukar dengan harta dari perbendaharaan milik Momoshia. Momoshia pun mengaku akan menyepakati hal demikian dengan satu syarat, yaitu Profesor harus menunjukkan dan memperlihatkan nilai dan obat gen ciptaannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, Profesor pun mulai menjelaskan tentang obat gen dan memberitahu para pengurus ketetipan yang pada awalnya hanya terlahir sebagai manusia biasa. Alasan mengapa mereka sekarang memiliki kekuatan bertarung yang begitu hebat adalah karena hasil dari penelitian milik Profesor yang dikembangkan melalui eksperimen penggabungan biogenetik, hingga pada akhirnya dapat merelasikan peningkatan super pada tubuh manusia biasa. Dulu penggabungan biogenetik yang merupakan sebuah penggabungan antara spesies makhluk hidup yang berbeda ini pernah mencapai tingkat keberhasilan sebesar 95%, sebelum pada akhirnya dihentikan secara paksa oleh Dui Bang. Satu-satunya alasan mengapa Dui Bang menghentikan penelitian penggabungan biogenetik adalah karena dia ingin menciptakan senjata biologis untuk militer. Profesor mengaku sangat tidak puas terhadap penelitian senjata biologisnya, sebab penelitian itu hanya berfokus pada penelitian hewan, berbeda dengan penelitian penggabungan biogenetik yang berfokus pada penelitian manusia. Penelitian yang menyangkut pautkan manusia ke dalam proyeknya adalah pencapaian tertinggi dalam penelitian bioteknologi. Meskipun penelitian penggabungan biogenetik yang dilakukan oleh dirinya kurang dari 5% saja untuk mencapai kesempurnaan, tetapi Profesor yakin kalau suatu saat nanti akan ada profesor lainnya yang mampu menyempurnakan penelitian tersebut. Mendengar hal demikian, Momoshia menjadi begitu emosi dan langsung memukul Profesor, sambil berkata kalau semua penjelasannya itu menunjukkan kalau obat gen yang diperlukan oleh Momoshia tidak ada. Lantas Profesor pun memberitahu selama Momoshia memberikan harta dari perbendaharaannya, maka Profesor akan memiliki dana untuk menyempurnakan penelitian biogenetik dan menciptakan obat gen yang dapat menyembuhkan kakek Momoshia. Bukannya merasa senang, Momoshia justru bertambah marah karena ia jelas-jelas tidak senang terhadap penelitian yang menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan. Dan penuh emosi, Momoshia kemudian mulai memukuli Profesor tanpa henti. Tak berdiam diri saja, asisten Profesor pun mencoba menodongkan pistol ke arah Momoshia dan menyuruhnya untuk berhenti menganiaya Profesor. Bukannya merasa takut, Momoshia justru dengan cepat memukuli asisten Profesor itu sampai pingsan dan mengatakan kalau mereka tidaklah bermoral. Momoshia kemudian mengajak dan menyuruh Wang Xiaoxiu untuk mengacaukan Institut Bioteknologi dengan melepaskan seluruh hewan penelitian agar mereka dapat mengacaukan perjamuan Ludela. Di momen serupa, tanpa disadari oleh Momoshia, terlihat Wang Xiaoxiu yang secara perlahan berteleportasi sendiri dan masuk ke dalam kubus super miliknya. Setelah Wang Xiaoxiu masuk ke dalam, barulah Momoshia menyadari kalau Wang Xiaoxiu telah menghilang begitu saja secara misterius. Walaupun begitu, Momoshia sama sekali tidak memikirkannya dan memilih untuk melakukannya sendirian. Sementara itu di dalam kubus super, terdengar AI kubus yang sedang melaporkan bahwa penyerapan batu obsidian telah selesai, sehingga kini AI kubus telah berhasil memulai ulang sistemnya. Sistem kubus juga sekarang sedang ditingkatkan, mulai dari ruang kubus yang meningkat menjadi 5 x 5 meter per kubik, teleportasi ditingkatkan menjadi 2 kali per menit, jarak teleportasi ditambah menjadi 30 meter. Berat benda yang dapat dibawa ke dalam kubus juga meningkat menjadi 1 kali lipat dari berat Wang Xiaoxiu, hingga radius deteksi radiasi gelombang mikro bertambah menjadi 30 meter. Selain itu, kubus super juga memiliki sebuah fungsi yang baru saja ditambahkan berupa pemberian dewa, yang menunjukkan Wang Xiaoxiu untuk memberikan kekuatan kubus kepada orang lain maupun objek yang dia pilih sendiri. Kembali ke Momoshia, tampak dia itu sedang mencoba membebaskan seluruh hewan-hewan peneliti tanpa terkecuali.
Beberapa saat kemudian, para pengurus ketertiban mulai melangkah masuk ke dalam ruangan Institut Bioteknologi. Setibanya di sana, bukannya menemukan Wang Xiuxiu dan Momuxia, mereka justru mendapatkan serangan dari para kekelawar, sehingga mau tak mau mereka harus menghadapi kekelawar tersebut. Tak tinggal diam saja, salah satu pengurus ketertiban bernama Juk dengan cepat menghabisi para kelelawar dengan membakarnya. Belum berhenti sampai di situ. Secara tiba-tiba seekor monster muncul dari langit-langit dan langsung menyerang Juk hingga membuatnya tewas. Melihat hal demikian, pasukan keamanan bersenjata pun bergegas menembakinya. Namun sayangnya, tembakan mereka sama sekali tidaklah mempan. Hingga pada akhirnya mereka harus terluka karena perlawanan dari monster tersebut. Setelah itu, dua pengurus ketertiban yang tersisa, kita sebut saja dengan Lady dan Simon, mulai bekerjasama untuk menghabisi monster itu dengan cara mengikat dan menarik monster tersebut, lalu melepaskan sebuah pukulan keras. Tak berselang lama, tampak Momuxia yang sedang berlari mencari jalan keluar. Akan tetapi di tengah-tengah pelariannya, ia justru mendapatkan serangan dari dua pengurus ketertiban, yakni Lady dan Simon. Untung saja Momuxia sempat untuk menyadari dan menangkis serangan itu dengan menggunakan pedangnya. Lady kemudian menyuruh Simon untuk memanfaatkan sebuah kesempatan sambil mengeluarkan tali cambuknya dan mendekati Momuxia. Mukanya merasa takut, sebaliknya Momuxia justru mulai bersiap menyambut serangan yang dia lancarkan. Tak berselang lama, pertarungan pun dimulai dan terjadi dengan tempo yang begitu cepat, yang mana mereka berdua saling berbalas-balas serangan dan saling mematahkan serangan satu sama lain. Semakin lama bertarung, pertarungan menjadi semakin intens. Sampai di tengah-tengah pertarungan, Lady berhasil menghentikan pergerakan Momuxia dan cara mematikan seluruh inderanya melalui senjata cambuk miliknya. Momen itu langsung dimanfaatkan oleh Simon untuk memberikan satu pukulan keras hingga membuat Momuxia terpental dan merasa begitu kewalahan. Sebelum menghabisi Momuxia, Lady sempat menjelaskan kepadanya mengenai kemampuan para pengurus ketertiban, yang mana di masa kecilnya mereka ditangkap oleh seorang profesor bawahan Due Bang untuk melakukan berbagai eksperimen penelitiannya. Pada saat itu, eksperimen penelitian yang dilakukan oleh profesor tersebut mengakibatkan mati Simon harus buta secara permanen. Dalam artian, sejak kecil para pengurus ketertiban ini sudah dikurung dan harus menjadi kelinci percobaan dari profesor tersebut. Setelah itu, Simon mulai bersiap dan mengayunkan tangannya untuk menghabisi Momuxia. Namun sebelum itu terjadi, secara tiba-tiba terjadilah sebuah keajaiban yang begitu aneh, yang mana Simon dan yang lainnya sama sekali tidak dapat bergerak. Kemudian secara mengejutkan, Wang Xiuxiu muncul di hadapan Simon dan langsung saja memukulnya, hingga membuatnya terpental dan tewas dalam sekejap. Kemunculan Wang Xiuxiu ini disertai sekumpulan petir-petir di seluruh tubuhnya, yang membuatnya menjadi begitu mengerikan. Melihat kedatangan Wang Xiuxiu, Momuxia pun menjadi begitu gembira, sekaligus merasa kesal karena dia itu datang terlambat. Di tengah-tengah situasi ini, AI Kubus memberitahu bahwa sekumpulan monster dalam jumlah besar mulai mendekat dan mereka harus segera melarikan diri. Pada saat yang bersamaan, dua ekor monster muncul tepat di belakang Lady. Kemunculan dua monster itu membuat Lady benar-benar merasa ketakutan karena dia sudah tidak memikirkan lagi yang akan membantunya. Di momen serupa, Wang Xiuxiu mulai memegang tangan Momuxia sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Lady. Sebelum pada akhirnya dia pun berteleportasi. Selepas Wang Xiuxiu dan Momuxia pergi, dua ekor monster itu bergegas menyerang Lady, sehingga mau tak mau dia pun menghadapinya sendirian. Sementara itu, Wang Xiuxiu dan Momuxia terlihat sedang berteleportasi ke saluran pembuangan air untuk bersiap-siap keluar dari kediaman Due Bang. Di sana, Momuxia yang merasa penasaran sempat bertanya kepada Wang Xiuxiu tentang bagaimana dia melakukan teleportasi. Akan tetapi Wang Xiuxiu tidak ingin memberitahu kebenarannya dan tetap merahasiakannya. Selang beberapa saat, secara mengejutkan muncullah sebuah angin ribut, disertai dengan seorang pria dan julukan tangan besi bernama Lilaika. Ketika Lilaika muncul, AI Kubus mencoba memperingati Wang Xiuxiu kalau kekuatan daya tarung yang dimiliki oleh Lilaika sangatlah tidak biasa. Dengan nada yang mengancam, Lilaika kemudian bertanya kepada Wang Xiuxiu dan Momuxia, apakah mereka berdua itu sudah siap mati.
Scene lanjut, secara mengejutkan muncullah sebuah angin ribut, disertai dengan seorang pria dengan julukan tangan besi bernama Lilaika. Ketika itu, AI Kubus memberitahu kalau nilai poin kekuatan Lilaika tidak dapat terdeteksi. Oleh karena itu, Wang Xiuxiu bertanya kenapa hal demikian bisa terjadi. AI Kubus menjawab bahwasanya kekuatan Lilaika jauh lebih tinggi daripada Wang Xiuxiu, serta Lilaika juga memiliki metode persembunyian juga. Di momen serupa, Lilaika menebak kalau Momusia pasti tidak menyadari kalau dirinya masih berada di kediaman Due Bang. Usut punya usut, Lilaika telah mencoba menipu informan dari Momusia untuk mengelabuhinya, supaya Momusia tidak mengetahui keberadaan dirinya. Lilaika melakukan hal demikian adalah karena dia mengetahui kalau ada rencana pencurian yang dilakukan oleh Momusia. Lilaika kemudian mencoba untuk mendekati Wang Xiuxiu, dan di saat itu AI Kubus memberikan informasi kalau nilai tarung Lilaika seketika meningkat dengan pesat. Lilaika juga perlahan-lahan mulai mengarahkan tangannya tepat kepada kepala Momusia. Akan tetapi Wang Xiuxiu langsung menghentikan pergerakan tangannya. Tak berhenti sampai di situ, Wang Xiuxiu dan cepat menusukkan sebuah kunai kepadanya. Namun sayangnya serangan Wang Xiuxiu tidak mempan karena tangan Lilaika yang terbuat dari besi. Lalu Lilaika mulai membalas serangannya dengan senjata besi yang sudah menjadi bagian dari tangannya. Melihat hal demikian, Momusia pun bergegas membantu Wang Xiuxiu dengan menebas punggung Lilaika. Walaupun tebasannya sama sekali tidak mempan, tindakan dari Momusia membuat Lilaika menjadi begitu murka, sebab dia sama sekali tidak suka diserang secara diam-diam. Sehingga Lilaika pun langsung menendang Wang Xiuxiu dan mulai mengalihkan perhatiannya kepada Momusia. Belum sempat menyerang, secara tiba-tiba Wang Xiuxiu muncul dan menendang wajah Lilaika. Namun tendangan itu justru membuat Lilaika membanting tubuh Wang Xiuxiu dengan keras. Di momen serupa, Momusia muncul untuk kembali menyerangnya. Kini Momusia bersama Wang Xiuxiu mulai bekerjasama untuk menghadapi Lilaika. Merasa kekuatannya kurang untuk menghadapi Lilaika, Wang Xiuxiu pun meminta bantuan dari AI Kubus untuk menggunakan teknik bertarung terbarunya, yaitu pemberian dewa. Teknik pemberian dewa ini dimanfaatkan oleh Wang Xiuxiu demi bisa menambahkan energi permata ke kunai miliknya secara maksimum. AI Kubus memberitahu kalau teknik pemberian dewa hanya bisa menambahkan dan meleburkan 25% energi permata saja, dengan kemungkinan untuk menghancurkan kunainya sebanyak 60%. Selama teknik pemberian dewa yang akan digunakan, Wang Xiuxiu tidak akan bisa menggunakan pendeteksi teleportasi dan teknik lainnya. Meskipun banyak risiko yang akan dia tanggung jika memaksa menggunakan teknik pemberian dewa, tetapi dia tidaklah mempedulikannya dan langsung menyuruh AI Kubus untuk mengaktifkannya. Belum sempat bersiap-siap, tiba-tiba saja Lilaika melepaskan satu pukulan yang sangat keras, hingga membuat Wang Xiuxiu terluka parah. Tak tinggal diam saja, Momusia pun bergegas membantu Wang Xiuxiu dan mencoba menyerang Lilaika. Dalam pertarungannya, Momusia sama sekali tidak berdaya di hadapan Lilaika, sehingga Wang Xiuxiu harus kembali bangkit untuk melawan. Pada saat itu, Wang Xiuxiu dan Momusia saling bersama untuk menyerang Lilaika. Walaupun hasilnya tidak berubah apapun, yang mana Lilaika mampu mendominasi dengan mudah. Merasa tak mampu untuk melawannya, Wang Xiuxiu dan Momusia mulai menjalankan sebuah pelarian. Rencana ini mereka lakukan dengan cara melempar apapun yang mereka punya untuk mengecoh Lilaika. Sampai ketika Lilaika terkecoh, barulah Wang Xiuxiu melempar sebuah bom yang langsung meledak di tangannya. Selepas bom itu meledak, Wang Xiuxiu dan Momusia bergegas berlari menjauh. Namun sayangnya Lilaika masihlah belum tumbang. Ia dengan cepat menggagalkan rencana mereka berdua. Di situasi itu, Momusia sudah benar-benar terluka dan kesulitan untuk bangkit kembali. Sedangkan Wang Xiuxiu masih mampu berdiri untuk menghadapi Lilaika. Meskipun begitu, segala pukulan yang diberikan Wang Xiuxiu sama sekali tidak berdampak apapun. Sebaliknya, pukulan Lilaika justru berhasil membuat Wang Xiuxiu sangatlah kewalahan. Di tengah-tengah usahanya untuk bertahan, Wang Xiuxiu mencoba bertanya kepada AI Kubus, berapa lama lagi waktu yang diperlukan untuk meleburkan energi permata demi bisa mengaktifkan teknik pemberian dewa.
Lantas AI Kubus pun menjawab kalau Wang Xiuxiu hanya perlu bertahan dan menunggu sekitar 1 menit 12 detik saja. Selain itu, AI Kubus juga memberitahu bahwa dirinya sudah mengalami patah tulang dan beresiko untuk kehilangan banyak darah. Di waktu yang sama, Li Laika mulai mendekati Wang Xiuxiu, lalu dia langsung memukul dan mencekiknya dengan sangat erat. Cekikan yang dilakukan oleh Li Laika membuat Wang Xiuxiu benar-benar tidak berdaya dan nyaris sekarat. Sambil mencekiknya, Li Laika mulai mempersiapkan senjata demi memotong kepala Wang Xiuxiu. Di tengah-tengah situasi antara hidup dan mati itu, secara mengejutkan Momuxia dengan kecepatan penuh langsung menusuk tubuh Li Laika dari belakang. Tusukan yang dia berikan benar-benar membuat Li Laika sangatlah terkejut. Ia kesakitan hingga melepaskan tangannya yang sedang mencekik Wang Xiuxiu. Momuxia kemudian bergegas menghampiri Wang Xiuxiu dan berniat untuk membawanya kabur. Namun di waktu yang sama, AI Kubus memberitahu kalau fungsi fisiologi Li Laika masihlah normal. Tanpa pikir panjang lagi, Wang Xiuxiu pun langsung berteriak memperingati Momuxia agar berhati-hati. Dengan peringatan itulah, Momuxia berhasil menghindari serangan Li Laika dan mulai bertarung melawannya dengan tempo yang cepat. Dalam pertarungan tersebut, awalnya Momuxia mampu menghindari segala serangan jarak dekat dari Li Laika. Walaupun pada akhirnya Momuxia harus terluka karena serangan jarak jauh. Tak terima dengan serangan mendadak dari Momuxia, Li Laika pun berencana untuk melakukan hal yang sama dengannya, yakni menggunakan pedangnya sendiri. Di momen serupa, AI Kubus memberitahu bahwa peluburan teknik pemberian dewa telah selesai. Kini ketangkasan kunai milik Wang Xiuxiu meningkat 3 poin, kecepatan bertambah 1 poin, dan merubahnya menjadi senjata langka dengan elemen es. Belum sempat mengeluarkan kunainya, tiba-tiba saja AI Kubus memberitahu informasi terbalik, yang mengatakan kalau peluburan teknik pemberian dewa mengalami kerusakan dan kegagalan. Hal demikian akan membuat kunai meledak dalam waktu 30 detik saja, sehingga Wang Xiuxiu diperintahkan agar segera membuang dan menjauhkan kunai tersebut. Meskipun peluburannya gagal, Wang Xiuxiu tidak kehabisan ide. Ia dan cepat menggunakan pisau itu untuk menusuk tangan Li Laika, agar efek ledakan itu melukainya. Pada saat itu, Li Laika sangatlah amat marah ketika tangannya ditusuk oleh kunai. Dengan pukulannya sangat keras, dia langsung memukul Wang Xiuxiu hingga terpental jauh. Melihat hal demikian, Momuxia pun menjadi begitu khawatir dan bergegas menghampiri Wang Xiuxiu. Tak berselang lama, tampak Li Laika mencoba untuk melepaskan kunai milik Wang Xiuxiu dari tangannya. Akan tetapi, di momen itu juga secara mengejutkan kunai ini meledak dan dalam sekejap membekukan seluruh area di sekitarnya. Meskipun elemen es ini telah membekukan tubuhnya, namun Li Laika tidak berhenti begitu saja. Selang beberapa saat selepas terjadinya ledakan, secara tiba-tiba es di sekitar tubuh Li Laika mulai retak, disertai dengan munculnya sebuah uap panas. AI Kubus memberitahu bahwasannya nilai poin bertarung Li Laika sedang mengalami peningkatan secara drastis. Mendengar laporan itu, Wang Xiuxiu menjadi begitu panik dan bergegas membawa Momuxia pergi melarikan diri. Di tengah-tengah pelarian mereka, es di sekitar tubuh Li Laika mulai mengalami keretakan dan nilai poin tarungnya terus meningkat tanpa henti. Beberapa saat kemudian, Wang Xiuxiu dan Momuxia pada akhirnya sampai di ujung saluran pembuangan. Di sana, Wang Xiuxiu menyuruh Momuxia agar segera pergi melarikan diri sendirian, sedangkan dirinya akan mencari cara untuk kabur sambil menahan Li Laika. Pada saat itu, Momuxia menolak untuk kabur sendirian dengan alasan karena ia tidak ingin berutang budi kepada Wang Xiuxiu. Perdebatan terus terjadi dan Momuxia terus berkeras kepala untuk menolak pergi, hingga pada akhirnya Li Laika berlari mendekati mereka dengan amarah yang memuncak. Melihat kedatangan Li Laika itu, tanpa pikir panjang lagi, Wang Xiuxiu pun langsung mendorong Momuxia secara paksa untuk pergi keluar dari kediaman Dua Hebang. Dengan tekad yang kuat, ia sangat bersiap menyambut serangan dari Li Laika. Sewaktu Li Laika mendekat, dia langsung melepaskan satu pukulan yang menyebabkan sebuah ledakan yang cukup dahsyat.
Namun sayangnya pukulan itu sama sekali tidaklah mengenai Wang Xiuxiu, karena ternyata dia telah menghilang dan berhasil melarikan diri. Hal demikian tentu membuat Li Laika menjadi begitu murka dan berjanji akan mengejar serta menghabisi Wang Xiuxiu dan Momo Xia sampai mati. Tak jauh dari sana, di dalam perairan saluran pembuangan, tampak Momo Xia yang sedang berenang keluar dari kediaman Du Weibang. Tepat di atas tangki oksigen Momo Xia, kita sekilas diperlihatkan kubus super milik Wang Xiuxiu yang diam-diam ditaruh oleh Wang Xiuxiu tanpa sepengetahuan Momo Xia. Usut punya usut, oleh karena Wang Xiuxiu tidak memiliki alat-alat berenang, dia pun diam-diam menaruh kubus supernya di tubuh Momo Xia supaya dia dapat melarikan diri bersamanya. Sementara itu di dalam kubus super tampak Wang Xiuxiu yang perlahan-lahan mulai kehilangan kesadaran karena luka yang dia terima pasca bertarung melawan Lai Laika. Singkat waktu, terlihat Wang Xiuxiu yang sudah kembali normal. Ia sedang berjalan kaki menuju kampusnya. Di sepanjang perjalanan, dia masih kepikiran tentang kejadian sebelumnya, yang membuatnya benar-benar tidak percaya kalau dia telah menyelesaikan sebuah misi besar dan berhasil lari dari monster yang bernama Li Laika. Selain itu, Wang Xiuxiu juga masih kepikiran tentang misinya sendiri yang sama sekali tidak ada perkembangan, yakni mencari informasi tentang Shen Yao, Yan Luo, dan Si Guxin. Setelah itu, secara tiba-tiba Wang Xiuxiu dibawa ke sebuah tempat yang disebut ATC untuk menemui Momo Xia. Di sana, Momo Xia memberi satu penawaran spesial kepada Wang Xiuxiu untuk bergabung dengan anggota tim ke dalam ATC miliknya. Namun sebelum menjawab, Momo Xia sempat bertanya Wang Xiuxiu sempat bertanya apa sebenarnya ATC itu. Lantas Momo Xia menjelaskan kalau ATC itu adalah sebuah pusat pelatihan, yang mana target pelatihannya bertujuan untuk mengikuti arena latihan kejuaraan dunia manusia super. Awalnya Wang Xiuxiu menolak penawaran itu dengan alasan karena dia itu harus menyelesaikan misi untuk mendapatkan informasi tentang Shen Yao, Si Guxin, dan juga Yan Luo. Namun penolakan itu seketika berubah terbalik menjadi penerimaan ketika Wang Xiuxiu mendengar penjelasan lanjutan dari Momo Xia. Ia memberitahu bahwa dalam kejuaraan dunia manusia super sebelumnya, yakni kejuaraan manusia super ke-43, orang yang meraih MPV adalah orang yang sangat dicari oleh Wang Xiuxiu, yakni Si Guxin. Menurut Momo Xia, Si Guxin adalah orang yang sangat amat kuat dan sangat pandai dalam menyembunyikan jejaknya. Oleh karena itu, sangatlah sulit bagi orang-orang untuk mencari keberadaannya. Jika Wang Xiuxiu bersedia untuk mengikuti kejuaraan dunia manusia super, maka kemungkinan Wang Xiuxiu dapat memperoleh sedikit informasi tentang Si Guxin. Tanpa pikir panjang lagi, Wang Xiuxiu langsung menerima penawaran untuk bergabung dengan ATC. Ia akan mengikuti kejuaraan dunia manusia super dengan satu syarat, yakni Momo Xia harus membantu Wang Xiuxiu untuk mendapatkan informasi tentang Si Guxin tersebut. Mendengar ketersediaan Wang Xiuxiu, Momo Xia menjadi begitu gembira dan langsung menyepakati syarat tersebut. 有关第43届超凡人世行宗，仅凭你自己。你要发挥全力帮我寻找西谷气。木木夏。Dan ini juga adalah akhir dari season pertama Super Cube. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.